Pada video publik sebelumnya, saya membahas tentang bagaimana Anda lebih memahami rumus dasar untuk memahami ilmu vibrasi ya. Di situ saya ceritakan tentang faktor teknis, non-teknis, yang itu akan berkombinasi dan menciptakan hasil tertentu di dalam hidup. Hasil ini ya adalah realitas hidup Anda. Nah, dalam video kali ini adalah lanjutannya. Jadi kita akan spesifikkan bagaimana aplikasinya dari rumus itu, faktor teknis non-teknis itu, ke dalam upaya untuk meningkatkan keuangan. Karena balik lagi, keluhan yang masuk kepada saya, persoalan yang dominan dicurhatkan kepada saya adalah persoalan keuangan. Nah, mudah-mudahan video ini akan menjadi jawaban dari gimana Pak cara aplikasinya untuk ilmu vibrasi ini untuk keuangan. Saksikan video ini sampai selesai. Desain manusia itu seperti ini, gini ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya teman-teman, dalam video terakhir sudah saya sampaikan bahwa saya ada agenda di luar negeri, yaitu ke Jepang persisnya. Waktu itu saya belum ngomong ya. Kurang lebih selama 10 harian ya. 10 harian lebih atau kurang ya? 10 harian lah sekitar itu. Dan itulah sebabnya kenapa saya cukup lama jeda untuk membuat video untuk publik. Jadi ya seharusnya kan seminggu sekali lah paling lambat-lambatnya. Tapi baru kali ini saya bikin gitu. Nah kadang ada netizen yang alah bohong gitu loh. Saya udah siapin untuk netizen yang begitu. Nah ini salah satu foto saya di Jepang kemarin. Saya mampir di salah satu outlet di mall di Shibuya yaitu Mall Magnet di lantai 3 di toko Dance. Di situ dijual jaket-jaket spesial yang kerjasama dengan One Piece dan di situ motifnya adalah bordiran ya. Saya nyari yang Gear 5 Luffy tapi nggak nemu, tapi nemunya yang Akagami no Shanks. Nah, ini akhirnya saya beli yang itu. Jadi apa ya? Ini sesuatu yang spesial saya dapatkan di Jepang. Jadi kalau di Indonesia nggak bakalan ada. Jangan jangan bilang Mas, just tip Mas gitu. Ke Jepang aja ya kalau mau cari itu tadi di Mall Magnet. Baik, teman-teman semua, sebagaimana sudah saya sampaikan di prolog bahwa kita akan membahas kali ini aplikasi eh, faktor teknis non teknis untuk pencapaian keuangan ya, perbaikan keuangan, sehingga ilmu vibrasi yang Anda pahami itu bisa lebih aplikatif ya, karena kan orang kadang-kadang ah itu konsepnya gitu, tapi bagaimana cara untuk aplikasinya? Nah. Sebelum kita nanti oret-oretan ya, seperti biasa pakai whiteboard, saya mau jelaskan dulu kenapa bahasan ini selalu berkali-kali saya angkat. Dan kali ini saya akan berikan frame yang lebih update dan lebih apa ya, lebih supaya Anda lebih ngeh lagi bahwa persoalan keuangan sebetulnya adalah terjadi karena sebuah ketimpangan antara kemampuan Anda dalam mengeluarkan uang dengan kemampuan Anda dalam menghasilkan uang. Itu aja. Jadi ketika spending ya membelanjakan uang lebih besar, lebih cepat dibandingkan kemampuan Anda untuk menarik uang dalam jumlah besar dan dalam waktu cepat, maka disitulah persoalan keuangan dimulai. Jadi kuncinya sebetulnya kalau misalkan Anda itu dihadapkan pada situasi gitu, ya Anda ngaca diri seberapa besar saya mampu menghasilkan uang dan seberapa cepat. Nah, ini kalau Anda misalkan Anda tidak merasa tidak mampu atau belum mampu untuk membesarkan kemampuan menghasilkan dan mempercepat menghasilkan, maka Anda harus mewaspadai bagaimana Anda membelanjakan ini. Walaupun yang jadi repot kadang ada pengeluaran tak terduga. Nah, ini yang repot kan. Nah, cuma setidaknya kalau Anda di sini tidak terlalu konsumtif, Anda akan lebih bisa sehat gitu keuangannya. Nah, tapi kalau misalkan Pak,
Saya sulit untuk mengendalikan ini, ya. Apalagi saya tinggal di kota besar dan sebagainya dan sebagainya. Maka Anda perlu memikirkan bagaimana supaya kecepatan dari kemampuan Anda menghasilkan uang, menghasilkan dalam jumlah besar dan cepat ini ditingkatkan lagi. Nah, yang repot adalah yang orang bermasalah keuangan itu tadi kan, ininya digedein, ininya nggak digedein gitu loh. Pembelanjaannya naik terus, tapi spendingnya segitu, sorry, income-nya tidak naik gitu. Atau eh, impas. Ini pun masalah loh. Antara uang masuk dengan uang keluar itu impas itu juga Anda berarti tidak pegang apa-apa. Anda tidak punya saving, Anda tidak punya apa ya namanya cadangan, tidak punya uang yang jadi buffer gitu. Nah, teman-teman, sebetulnya kalau Anda amati baik-baik, kenapa sekarang rasa-rasanya menjalani hidup itu mengatur keuangan tidak segampang dulu? Karena sekarang kita itu di era informasi yang bahkan iklan itu bisa sampai kamar Anda. Kalau orang zaman dulu, ya era saya lah misalkan, itu ketika saya sudah berada di dalam kamar, maka potensi saya mengeluarkan uang itu hampir nol. Kapan saya mau mengeluarkan uang? Ketika ada orang jualan lewat depan rumah. Ting, ning, 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 bakso, bakso, bakpao gitu. Disitulah saya akan mulai mengeluarkan uang. Nah, sekarang nggak ada bakso lewat, nggak ada orang jualan bakpao lewat, itu Anda tetap bisa mengeluarkan uang bahkan jauh lebih besar. Yaitu gimana? Anda tinggal buka Tokopedia, Anda buka TikTok, lalu ada iklan gadget terbaru, ada iklan produk elektronik terbaru, ada iklan apa terbaru, baju baru, ya. Sehingga apa? Godaan Anda untuk membeli jadi lebih besar. Nah, dan ngerinya adalah zaman dulu kalau kita ngeluarin duit, paling berapa sih untuk beli bakso? Sekarang Anda dari Tokopedia saja, Anda bisa belanja belasan juta loh. Nah, sebenarnya ini tidak jadi masalah kalau Anda juga memiliki kemampuan menghasilkan uang dari kamar Anda. Ya, saya barusan ngobrol dengan beberapa teman, untuk orang kayak saya yang bisa menghasilkan uang dari kamar saya, dari handphone saya, fenomena ini bisa saya imbangi. Pertanyaannya, kalau Anda itu orang yang cepat sekali mengeluarkan uang di dalam ruangan, besar sekali mengeluarkan uang dari dalam kamar Anda, tapi pekerjaan Anda itu tidak bisa menghasilkan uang dari kamar Anda. Ya, maaf, misalnya Anda seorang PNS yang gajinya bulanan. Kan kalah cepat dan kalah besar dengan kemampuan Anda mengeluarkan uang dari dalam kamar. Makanya untuk era sekarang sebetulnya solusinya Anda harus punya kemampuan untuk menghasilkan uang dari kamar Anda. Itu sebetulnya solusinya. Nah, bagaimana caranya kayak gitu? Ya Anda harus mulai belajar bagaimana cara-cara menghasilkan uang di era sekarang. Jadi, kalau misalkan Anda masih mendapatkan penghasilan dengan cara-cara lama, Anda akan punah kayak dinosaurus. Beneran. Kecuali tadi Anda mampu mengendalikan diri untuk tidak terpapar pada iklan-iklan yang membuat Anda spending money dalam jumlah besar. Tapi balik lagi, kalau kita hanya sekedar bertahan hidup, kelar sudah obrolan. Tapi kan masalahnya Anda pengen punya rumah, Anda pengen punya kendaraan, Anda pengen bisa mapan, dan sebagainya. Cek ya, orang yang usianya kayak ya, saya itu membeli rumah cash itu pada usia berapa ya? Berapa tahun ya? eh Katakanlah 7 tahun mundur dari sekarang tuh berarti usia saya berapa ya? Berarti usia 30 35-an lah katakanlah. Saya 35 tahun, 34 tahun misalnya. Itu sudah mampu membeli rumah cash. Pertanyaannya, berapa banyak orang kayak saya? Karena sebagian besar orang membeli rumah itu kredit dan mereka mencicilnya puluhan tahun. Masih mending. Ada juga bahkan mencicil rumah aja nggak mampu. Maksudnya adalah kita bisa lihat akhirnya tidak sederhana. Kalau kita punya goal-goal seperti itu, kecuali Anda memang merencanakan tidak mau memiliki rumah. Dan sah-sah saja karena di era sekarang banyak orang yang eh, apa ya nyaman untuk tinggal pindah-pindah. Sekarang tuh udah nggak masalah. Kalau zaman dulu kan itu ukuran kemapanan itu punya rumah. Kalau sekarang kan nggak masalah gitu. Orang nomaden ya bisa menghasilkan uang dari mana saja. Jadi ya kadang dia di kota ini, kadang di kota ini nggak ada masalah. Tapi kalau untuk Anda yang punya goal-goal seperti itu, punya rumah dan sebagainya,
Maka ini menjadi hal yang complicated, makanya ini perlu dibahas. Nah, sekarang saya mau mengajak Anda untuk mencoba bagaimana apakah Anda mungkin untuk menaikkan penghasilan. Nah, sekarang kita akan buka oret-oretan ya. Bentar. Kok nggak mau? Share. Nah, ini. Oke. Baik teman-teman semua, kita di video terakhir kali kan sudah membahas bahwa faktor teknis ya plus faktor non teknis ini yang akan menciptakan hasil ya. Jadi kalau misalkan kita bahas di sini hasil adalah kenaikan keuangan, kenaikan income, penghasilan, maka faktornya juga ada dua, yaitu teknis dan non teknis. Nah, saya sudah sampaikan di video sebelumnya, jadi mohon Anda kalau Anda baru mampir ke channel ini, Anda tolong nonton video sebelum ini dulu, biar Anda nyambung. Faktor teknis itu sesuatu yang teknis, misalkan pekerjaan Anda apa, bagaimana cara Anda menghasilkan pekerjaan, dan sebagainya, dan sebagainya. Faktor non teknis itu bicara tentang variabel-variabel yang lebih lekat dengan ilmu vibrasi. Jadi bagaimana mindset Anda, keyakinan Anda, feeling Anda, emosi Anda, intensi Anda, atensi Anda, yang akhirnya akumulasi dari semua dinamika yang tidak kasat mata itu menghasilkan sebuah getaran yang akan direspon oleh alam semesta sehingga berkolaborasi dengan faktor teknis tadi menciptakan sebuah hasil. Jadi dari rumus ini intinya adalah kalau hasil Anda belum bagus, kemungkinannya adalah bermasalah di faktor teknis atau faktor non teknis atau dua-duanya. Oke ya. Nah sekarang misalkan kita mau katakanlah Anda ingin menaikkan penghasilan, Anda rasa penghasilan Anda eh, apa ya kurang gitu ya, atau nggak longgar lah gitu loh ya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah yang harus Anda batu satu-satu dulu. Nah, kita bicara faktor teknis dulu. Anda perlu perlu di sini eh, ngaca, ya, ngaca, ngaca. Pertanyaannya sederhana. Lihat fakta, fakta. Ada tidak orang yang pekerjaannya kayak saya persis ini, yang penghasilannya seperti yang Anda mau? Misalkan Anda pengen punya penghasilan 50 juta sebulan, per bulan. Misal ya, di rata-rata gitu ya. Ya, kalau karena kan kalau kalau Anda seorang wirausahawan atau entrepreneur kan nggak bisa tuh per bulan berapa nggak jelas. Tapi kalau dibuat rata-rata segitulah gitu lah. Nah, bisa nggak misalkan Anda sekarang tuh penghasilannya misalkan baru 5 juta. Ini kan naik 10 kali lipat. Bisa nggak Anda punya penghasilan 50 juta sebulan? Pertama kali Anda harus evaluasi faktor teknis Anda. Pekerjaan gue sekarang tuh mungkin nggak bisa dapat segini. Nah, bagaimana Anda bisa menjawab pertanyaan ini? Lihat fakta. Cek, apakah ada senior Anda, orang yang lebih lama di pekerjaan yang Anda jalani itu yang mencapai ini? Oke ya. Katakanlah misalkan gampangannya Anda seorang ASN atau PNS. Ada nggak? Ya. Nah, kalau misalkan ternyata ada, Anda sudah menemukan fakta bahwa pekerjaan Anda tuh mungkin untuk menuju ke sini. Ingat, yang saya bicarakan adalah cara-cara yang benar ya, bukan Anda melalui korupsi, melalui cara-cara kotor ya. Saya nggak memasukkan itu dalam variabel. Ini adalah cara-cara yang apa ya, yang bersih lah gitu loh. Nah, kalau Anda sudah menemukan fakta bahwa ada orang yang profesinya sama persis dengan Anda dan penghasilannya 50 juta per bulan, maka di sini Anda itu sudah tidak perlu berpikir gue cari kerjaan apa gitu loh. Nggak perlu. Karena pekerjaan ini wadahnya memungkinkan Anda untuk bisa sampai ke sini. Itu dulu. Nah, sekarang ketika Anda sudah menemukan fakta itu, apakah terus berhenti? Enggak. Anda harus belajar kepada orang itu yang penghasilannya 50 juta sebulan di pekerjaan yang Anda jalani. Misalnya, Anda seorang fotografer. Ada nggak yang jadi fotografer ya penghasilannya 50 juta per bulan? Mepet ke dia. Belajar berguru sama dia. Misalnya Anda belajar tentang bagaimana cara dia melakukan marketing, bagaimana cara dia untuk melakukan seni fotografi, bagaimana dia melayani customer. Pelajari semuanya secara teknis yang dia lakukan. Kita bicara teknis dulu. Apa sih yang membuat dia itu?
bisa mendapatkan penghasilan 50 juta per bulan sebagai seorang fotografer misalnya. Oke ya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah berapa lama dia nyampe ke situ? Dia jadi fotografer, itu berapa lama penghasilannya bisa segitu? Maksud saya adalah supaya Anda juga tidak terlalu zolim kepada diri sendiri. Saya pengen tahun depan 50 juta sebulan. Sementara faktanya menunjukkan bahwa orang yang lebih dulu dari Anda itu katakanlah butuh 5 tahun. Ya. Nah, maksud saya adalah ya kalau Anda 1 tahun bisa segitu tuh terlalu nge-push ya. Saya tidak katakan tidak mungkin, tapi terlalu nge-push. Jadi, oke, 5 tahun maksimal, gue akan percepat 4 tahun, 3 tahun. Usaha gimana caranya? Karena itu masih masuk akal. Gitu loh. Jadi, kalau ini sudah seperti ini, faktanya ketemu dan sebagainya itu gampang. Nah, ingat kita belum bicara faktor non-teknis. Tapi untuk Anda yang sekarang pekerjaannya ya, itu jelas-jelas faktanya tidak ada satupun orang yang bisa di 50 juta sebulan. Maka maaf saja, Anda ngimpi gitu loh. Ini adalah panduan bagaimana cara untuk menjadi member YouTube Arif RH Vibrasi. Member dengan subscriber itu beda. Jadi, Anda masuk ke halaman YouTube saya, Anda bisa lihat di sini, lalu di sebelahnya tombol subscribe, itu ada tombol gabung. Kalau pakai bahasa Inggris, ada subscribe, ada join. Nah, kalau Anda klik tombol gabung atau join itu, maka Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ada 4 pilihan menjadi member. Nanti Anda bisa baca sendiri, di situ dijelaskan berapa biayanya dan apa saja keuntungan yang Anda dapat dari setiap level. Dan yang paling murah Anda bisa bergabung dengan Rp19.900. Anda bisa menyimak video edisi spesial khusus member, video yang tidak bisa dilihat secara publik, durasinya 30 menit sampai 1 jam ya, lebih detail, lebih dalam. Ada sesi tanya jawab, ada diskon 100.000 kalau misalkan ada kelas online Arif RH dan seterusnya. Anda bisa baca. Nanti di sini Anda silakan Anda pilih nih mau bergabung di level 1 reguler, level 1 premium, level 2 reguler, level 2 premium. Kemudian bagaimana caranya ketika Anda mau bergabung? Ya, Anda pilih tadi lalu Anda klik gabung. Ketika Anda klik gabung, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini contohnya. Misalkan saya pilih yang level 1 reguler, Rp19.900 per bulan. Nah, nanti di sini Anda tinggal pilih, Anda mau bayarnya itu pakai apa? Ada kredit card, debit card, ShopeePay, Dana, GoPay. Anda bisa setting. Nah, kalau misalnya, Pak, saya mau bayar pakai pulsa, tidak pakai opsi yang ditawarkan di awal ini, Anda tinggal setting dulu. Jangan langsung ke sini, Anda setting dulu di Play Store Anda. Anda masuk di HP Anda, kalau Android, masuk ke Play Store, nanti Anda klik, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Anda lihat di sini tampilannya, lalu Anda klik yang ini, yang ada gambar di sudut kanan atas ini. Kalau Anda klik, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini contohnya Arif RH Vibrasi. Lalu ke bawahnya Anda bisa lihat ada payment and subscription atau pembayaran dan subskripsi dan langganan. Anda klik itu, nanti akan masuk ke halaman yang sebelah ini. Anda pilih payment methods. Nah, di payment methods ini nanti Anda bisa memasukkan apa mode pembayaran yang Anda akan gunakan sebagai yang untuk bayar membership. Silakan Anda setting sendiri di sini. Dan kalau Anda masih ingin tahu lebih banyak, Anda bisa klik More Payment Setting. Nah, kemudian nanti setelah prosesnya selesai, Anda akan mendapatkan email. Jadi tunggu sampai email ini masuk. Emailnya kurang lebih seperti ini. Welcome, Anda sudah jadi member. Nah, untuk memastikan apakah Anda sudah jadi member atau tidak, mudah saja. Anda buka lagi YouTube saya. Nanti akan muncul yang namanya tab membership atau langganan. Jadi ini tab home, video, short, Anda ke kanan kan kalau pakai HP ya, digeser. Nanti ada membership. Kalau diklik nanti muncul seperti ini. Anda akan melihat status Anda member level berapa, kemudian dan sebagainya dan sebagainya. Anda juga bisa ubah level Anda dari level 1 reguler mau jadi level 2 reguler misalkan. Anda bisa ubah kapan saja. Dan buat Anda yang sudah jadi member, Anda pastikan selalu cek
tab community dan membership, karena disitulah nanti Anda akan dapat info-info dan video-video terbaru untuk Anda simak. Untuk Anda yang menggunakan iPhone, ini tampilan Apple ID Anda. Silakan Anda nanti masuk ke payment and shipping, ya. Kemudian nanti Anda ubah di sini. Kalau saya ini di sini pakai Mastercard, pakai kartu kredit, atau Anda tambahkan add payment method di HP saya yang satunya, iPhone juga, itu saya gunakan GoPay, bisa juga. Jadi silakan Anda setting sendiri di sini untuk yang punya iPhone. Jika Anda klik tombol join atau gabung dan Google tidak mengarahkan pada proses selanjutnya, dalam hal ini ada sistem error, maka Anda cukup klik saja link join atau link gabung yang saya informasikan pada bagian deskripsi video ini. Bagian deskripsi adalah uraian berbentuk teks yang ada pada bagian bawah dari video ini. Baik teman-teman, ini penjelasan singkatnya. Silakan Anda putar ulang jika belum paham, dan jika Anda masih kebingungan, silakan WA saya di nomor yang tertera ini. Tapi seharusnya kalau Anda menonton panduan ini dengan benar, dengan teliti, semuanya sudah jelas. Sampai ketemu di zona membership YouTube Arif RH Vibrasi. Jadi, Anda harus mulai berpikir, satu, apakah saya mau jadi orang yang pertama di pekerjaan ini yang bisa segini? Apakah mungkin? Mungkin, tapi berat. Karena Anda betul-betul tidak ada contoh. Sehingga Anda pun tidak tahu. Ya, beda dengan tadi kan, oh ada contohnya, ada buktinya. Walaupun satu Anda temukan, intinya ada. Nah, kalau tidak ada sama sekali dan Anda juga sepertinya tidak sanggup menjadi orang pertama yang bisa begitu, maka Anda harus mulai mikir secara teknis, aku itu kudu cari pekerjaan apa lagi, sampingan apa lagi, selain pekerjaan utama Anda itu. Oke, misalkan Anda PNS, Anda nyambi jadi reseller atau jadi apa ya, jualan di toko online misalnya. Dan Anda bisa lihat orang yang jadi reseller produk, buka toko online, itu ada yang bisa 50 juta sebulan. Anda akan menemukan guru di sana. Gitu loh. Jadi pertama tuh ngaca dulu. Bukan bisa, yes 50 juta sebulan. Kalau nggak ada faktanya, sulit Pak, Bu. Ya. Nah yang repot adalah sudah tahu Anda itu tidak ada satupun fakta yang mendukung bahwa pekerjaan Anda itu menghasilkan segini. Anda juga tidak berpikir memperluas wadah untuk bisa bisa menampung wadahnya, akhirnya Anda ngimpi pakai loa. Nanti Anda terus berpikir, ya siapa tahu nanti dikasih orang. Siapa tahu nanti dapat hadiah. Pak, yang kita bicarakan penghasilan per bulan. Bukan Anda nemu hadiah jebret gitu. Berapa persen yang kayak gitu? Makanya saya kadang jengkel sama loa tuh di situ. Wadahnya dulu dibenerin. Jadi kalau misalkan ternyata, wah saya tidak tahu harus ngapain lagi, waktu saya habis. Ya sudah, turunkan angan Anda jangan 50 juta. Berapa yang paling masuk akal untuk pekerjaan Anda itu, gitu loh. Paham ya maksud saya ya? Jadi di teknisnya ini Anda harus evaluasi, ngaca dulu. Paham ya? Ya misalkan Anda eh, sekarang oke lah, aku mau coba jadi YouTuber. Ada nggak YouTuber yang penghasilannya 50 juta per bulan? Banyak. Berguru sama mereka, belajar caranya. Itu maksud saya. Mungkin, walaupun kemungkinannya 1%, tapi kan mungkin. Yang penting tuh mungkin dulu. Jadi kalau misalkan Pak, saya sekarang cuman seorang petani. Bisa nggak saya penghasilan 50 juta? Ya cari faktanya. Anda harus melakukan riset. Sekarang gampang cari informasi. Ada nggak petani yang penghasilannya 50 juta per bulan hanya dari hasil tani? Kalau ada, berguru sama dia. Sebagian besar orang yang ngimpi pengen punya 50 juta per bulan tidak pernah mencari guru, mencari fakta. Ada nggak orang di profesi itu yang penghasilannya segitu yang bisa ditempelin untuk dipelajari? Kita belum bicara orang itu mau ngajarin atau tidak ya. Tapi itu caranya. Jelas sampai sini ya. Nah, Pak, tapi kan katanya bicara ilmu vibrasi.
Kok belum bahas vibrasi? Sebentar. Ini kan rumus formula dasarnya ini. Nah, kalau ini sudah Anda evaluasi, baru bicara non teknis, ini bicara vibrasi. Nah, vibrasi itu lebih universal. Maksudnya ada lagi nih. Kan vibrasi bicara tentang bagaimana keyakinan yang dibangun, mindset yang dibangun, ya emosi yang dibangun, mengelola kesadaran gimana. Nah, bedanya dengan faktor teknis. Kalau faktor non teknis, Anda bisa belajar ke siapa saja. Maksudnya gini, kalau Anda sebagai seorang fotografer, urusan teknis bisa nyampe 50 juta per bulan, Anda harus belajar sama fotografer. Tapi kalau soal vibrasi, Anda tidak harus belajar kepada seorang fotografer. Karena dari pemahaman saya, orang yang berhasil secara vibrasi, mau dia itu pengusaha, mau dia fotografer, mau dia adalah seorang YouTuber, permainan vibrasinya sama. Kalau misalkan Anda buka tabel Hawkins, orang-orang seperti itu ahli memainkan energi-energi tinggi, yaitu level-level power. Pekerjaannya apapun, pokoknya mereka dominan di situ. Tidak di level energi rendah atau force. Ya, Anda tonton video saya yang lama tentang tabel-tabel itu, tentang tabel kesadaran. Anda nonton video saya itu jangan lompat-lompat kalau bisa. Nah, jadi sebetulnya kita bisa lihat mencari guru tentang vibrasi itu lebih longgar. Ya, misalkan tadi Anda fotografer, pengen belajar vibrasi dari eh, teman Anda yang seorang YouTuber. Nggak apa-apa. Oh, dia tuh cara ngelola kesadarannya kayak gini. Oh, dia itu tidak terlalu nafsu mengejar target. Oh, dia itu orangnya tidak mudah emosi. Oh, orang itu punya keyakinan ketika menjalankan pekerjaannya. Oh, si YouTuber ini mencintai pekerjaannya. Oh, berarti aplikasinya gimana? Aku harus mencintai pekerjaan fotografi. Aku harus yakin dengan pekerjaanku ini bisa menghasilkan dan sebagainya sehingga vibrasinya juga naik gitu loh. Nah, jadi Anda ini perlu belajar, ini juga perlu belajar. Oke ya. Nah, sampai di sini kita relatekan dengan prolog saya tadi di awal, bukan prolog yang awal banget ya, yang setelah opening ini ya, yang saya bicara bahwa eh, sekarang tuh era di mana spend ya sama gain ya gain itu mendapatkan spam itu membelanjakan ya. Jadi ini pengeluaran, ini pemasukan lah gitu loh. Ini pemasukan ini. Ya ini pengeluaran biar Anda jelas. Pengeluaran ini income, pemasukan, pemasukan. Nah, jadi teman-teman semua, ketika saya sudah menguraikan ini, dikembalikan ke sini, oke ya. Ya Anda juga harus cek berapa pengeluaran Anda, berapa pemasukan Anda, selisihnya berapa. Sehingga di situ Anda bisa tahu, ini perlu dinaikkan berapa kali. Dan ini perlu dikendalikan atau diturunkan berapa kali. Kalau ini nggak bisa diturunkan, maka ini yang harus dinaikkan lebih banyak. Pak, pengeluaran saya nggak bisa ya ini ya Pak, dikontrol Pak. Dia penghasilan, dia 10 juta sebulan pengeluaran. Nggak bisa ditekan. Ya ini harus dinaikkan lebih jauh lebih dari ini dong. Nah, tapi kalau ini bisa diturunkan separuhnya, beban Anda untuk menaikkan pemasukan lebih ringan. Tapi kan kita bicara tadi kan, bicara tentang misalkan kalau di sini Anda ada selisih, ini yang jadi tabungan kan. Berapa Anda kemampuan punya bisa menabung? Jangan bicara investasi dulu. Investasi itu butuh uang longgar. Banyak orang salah. Beli aset harus utang-utang gitu loh. Bermain resiko. Jadi jangan beli aset dan sebagainya kalau Anda belum punya tabungan yang cukup. Itu ngaco kebanyakan gitu loh. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, teman-teman semua ya, Anda punya tabungan yang cukup dan sebagainya, maka ini lebih longgar Anda untuk bermain vibrasi. Kenapa? Karena saya bolak-balik bilang, sangat sulit untuk menarik uang kalau Anda merasa miskin. Dan rasa miskin terjadi karena Anda itu selalu minus misalkan uangnya. Atau selalu nol. Semakin besar tabungan Anda akan merasa kaya. Dan tarikan Anda untuk menghasilkan uang itu lebih besar. Dan Anda itu tidak terlalu ngarep banget. Anda heran nggak kenapa orang-orang yang sudah banyak duit itu
sepertinya mereka nggak nafsu-nafsu amat dengan duit, tapi duitnya tuh kayak nariknya kuat sekali. Itu rumusnya. Semakin kita tidak melekat dengan uang, tarikan uangnya gede. Misalkan saya itu nggak terlalu, misalkan ya ada project besar, saya tuh udah berpikirnya kalau gol ya syukur, enggak ya nggak apa-apa, saya nggak kurang juga. Itu sering kali gol malahan. Nah, untuk orang yang duitnya belum longgar, akhirnya ngarep banget, aduh mudah-mudahan gol, yang menyebabkan vibrasi jadi turun karena nafsu, dan akhirnya project batal. Nah, lingkaran setannya tuh di situ. Gimana caranya Anda ya untuk itu tadi berjuang untuk ini evaluasi ini ya. Nah, berapa lama prosesnya tergantung. Ya tergantung misalnya setelah Anda nonton video ini dipraktekkan enggak contohnya. Setelah Anda sadar bahwa pekerjaan Anda tidak memungkinkan untuk naik penghasilan, Anda langsung mikir nggak untuk menambah penghasilan atau ganti pekerjaan keluar dari situ. Kan saya sudah sering bilang kadang, kenapa kita tidak bisa menaikkan penghasilan? Kadang secara teknis juga kita tidak menaikkan kemampuan. Saya pernah memberikan pengandaian. Kalau saja seandainya saja Anda dengan pekerjaan sekarang itu mahir berbahasa Inggris, kira-kira potensi penghasilannya naik berapa? Pernah Anda berpikir gitu? Misalnya, Anda seorang guide. Anda selama ini hanya menggait turis-turis lokal karena nggak bisa bahasa Inggris. Kebayang hanya menambahkan satu skill. Kalau seandainya saya bisa bahasa Inggris bagus, penghasilan saya naik berapa? Cuman kan Anda males gitu loh kadang tuh. Dan jebakannya adalah banyak orang sibuk dengan permainan ini tadi. Belanja, mendapatkan, sibuk cari duit sama membelanjakan sampai lupa belajar. Belajar untuk meningkatkan teknis dan belajar untuk meningkatkan vibrasi. Dah, repot. Jadi, saya tuh sampai bingung ya. Saya harus harus butuh penekanan nada tinggi apalagi gitu loh supaya orang itu sadar. Masa saya harus bilang tolol, harus bilang goblok gitu untuk bisa mengubah orang. Gitu loh. Karena bukan apa-apa ya. Kenapa saya sedemikian peduli ya? Karena saya punya prinsip. Kalau orang itu tidak dikasih jalan, tidak dikasih pengetahuan, suatu saat ngerepotin kita loh. Ya. Orang itu akhirnya pinjam duit kepada kita kan karena dia tidak kita bantu dengan pengetahuan. Jadi boleh dibilang ini juga kepentingan saya. Kalau Anda semua itu makmur, nggak ngerepotin saya. Kenapa ada orang japri, Pak, pinjam duit dan sebagainya? Kenapa nggak ngerepotin? Karena tidak saya kasih tahu. Nah ini makanya saya kasih tahu. Gitu loh. Nah untuk teman-teman yang sudah melakukan perjalanan ini, silakan Anda boleh share di bagian komentar. Anda boleh tambahkan, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan ingat sekali lagi, ya, kadang ada orang dengan pekerjaan sama pun belum tentu bisa menghasilkan sama. Karena itu tadi, vibrasi. Ya saya kasih contoh. Orang yang pekerjaannya kayak saya, itu ada juga bahkan tidak sedikit yang kesulitan keuangan. Nggak semua orang yang bidangnya kayak saya, seperti Arif Erham, mapan misalnya. Nggak semua orang YouTuber itu seperti David Gadgetin, misalnya begitulah contohnya. Itu tadi karena tetap di setiap job ada teknis yang harus ditingkatkan, ada vibrasi kesadaran yang harus ditingkatkan. Jadi bukan hanya kita, aku ikut-ikutan lah pekerjaannya itu. Karena ada orang yang, kalau di situ pun Anda tidak meningkatkan ini, ya sama aja. Oke ya, jadi silakan Anda mulai saat ini ngaca, putar ulang video ini kalau Anda belum paham, mudah-mudahan Anda tersinggung, saya tidak berharap Anda paham. Paham tapi nggak tersinggung lalu tidak bergerak percuma juga. Sampai ketemu lagi dalam video-video saya yang menyinggung selanjutnya. Kali ini saya tidak mengiklankan kelas vibrasi saya yang dalam waktu dekat. Karena kemarin ada komentar, ternyata ujung-ujungnya buka kelas kayak gitu kan. Udah, saya nggak ngiklan kali ini. Gitu loh, nggak ngiklan saya tuh. Nih, ini butuh, ini ilmu, nih nggak ada iklan, ya, nggak ada iklan kelas vibrasi gitu loh. Kalau mau lihat iklan kelas vibrasi, lihat di video sebelumnya ya, daripada ada netizen kayak gitu lagi. Jadi saya bagikan, mudah-mudahan Anda dapat manfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.